warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semua kabarnya baik ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hesti Aisyah Febri Sahida, ya. Nur Intan Ramadhani, Hadir Bu. Surin Luki, Suri nggak masuk Bu. ya. Rizka Rahayu, Rizka juga tidak masuk Bu, sedang sakit. ya. Semoga Suri dan Rizka cepat diberi kesembuhan agar kita dapat belajar bersama-sama lagi. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah dan qashar. Ada yang sudah tahu sholat jamaah itu apa? Saya Bu. Ya, coba ayo. Sholat jamaah itu melakukan sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Ya, betul sekali. Jadi sholat jamaah itu sholat yang dikumpulkan yaitu menjadi satu waktu. Semisal kayak sholat zuhur dan asar dikumpulkan dalam satu waktu. Kemudian ada yang sudah tahu apa itu sholat qashar? Saya Bu. Ya. Saya itu mengingat sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi sholat qashar itu meringkas sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melaksanakannya ketika kita mau berpergian, tapi berpergian itu tidak bermaksiat. Kemudian Ibu sampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui keimanan yang kuat peserta didik dapat meyakini pentingnya memahami tentang sholat jamaah dan qashar. Yang kedua, melalui ceramah yang diberikan oleh guru peserta didik dapat memahami sholat jamaah dan qashar. Yang ketiga, melalui pemberian motivasi peserta didik dapat memacu semangat untuk menerapkan sholat jamaah dan qashar ketika berpergian. Kemudian yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat memacu pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan sholat jamaah dan qashar. Dan yang kelima, melalui demonstrasi peserta didik dapat mempraktekkan dengan tata cara sholat jamaah dan qashar. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian kalian menghafalkan niat sholat jamaah qashar, yaitu sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib gitu ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu materinya. Sekarang LKS-nya dibuka tentang sholat jamaah dan qashar. Dan sholat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat. Jika seorang tidak mampu untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka orang itu wajib untuk mengqadhonya. Semisal orang tersebut sedang sakit, maka orang itu wajib untuk mengqadho itu puasanya ya. Kemudian orang yang tidak mampu membayar zakat, maka orang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat. Dan demikian pula juga dengan ibadah haji. Jika seseorang tidak mampu tidak
bisa melaksanakan haji, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang sholat jamaah terlebih dahulu. Sholat jamaah itu berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah sholat jamaah itu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar, boleh dikerjakan pada waktu zuhur atau di waktu asar. Kemudian juga sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isyanya juga bisa. Jadi sholat jamaah itu mengumpulkan sholat yang boleh Jadi sholat yang boleh dijamak itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak termasuk untuk dijamak karena tidak boleh untuk dijamak. Kemudian macam-macam sholat jamak itu ada dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang pertama atau awal. Jamak takdim ini ada dua macam, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Mengumpul yang kedua yaitu mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya, maka dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir ini mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau akhir. Jamak takhir ini ada dua macam, mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Yang kedua yaitu mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya, dikerjakan pada waktu isya. Syarat-syarat umum sholat jamaah itu ada 4. Yang pertama musafir. Apa itu musafir? Musafir yaitu orang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya itu tidak boleh untuk maksiat. Yang kedua itu jarak perjalanan minimal 80,64 km. Berarti misalnya dari Tegal ke Semarang, berarti itu sudah mencakupi ya. Yang ketiga itu tidak boleh makmum dengan orang yang mungkin. Jadi kita tidak boleh melaksanakan orang yang tinggal berada di desa atau kota tersebut karena kita sedang melaksanakan sholat jamaah. Yang keempat, berniat untuk sholat jamaah. Syarat jamaah takdim dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu kemudian asar, setelah itu maghrib dahulu kemudian isya. Ini jamaah dilakukan atau dilahirkan pada waktu sholat yang pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela-sela dengan sholat sunnah. Misalnya setelah melaksanakan sholat zuhur, maka tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ba'da, karena tidak boleh diselangi dengan sholat sunnah-sunnah. Kemudian syarat jamaah takhir. Yang pertama yaitu niat jamaah takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi kita dalam melaksanakan sholat jamaah takhir, kita harus berada dalam perjalanan menuju waktu yang kedua.
Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang sholat jamak sholat qashar. Apa itu qashar? Qashar berarti meringkas, sedangkan menurut istilah itu meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah atau boleh karena merupakan rukhsah atau keringanan, sama saja dengan sholat jamak. Sholat jamak juga merupakan sebuah rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak boleh. Kemudian tata cara untuk mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Yang kedua, sholat maghrib adalah sholat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Yang ketiga, adapun sholat jamak subuh juga tidak dapat dijamak atau diqashar. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah dari sholat jamak dan qashar. Hikmah yang pertama yaitu sholat jamak dan qashar merupakan rukhsah atau kemurahan dari Allah SWT terhadap hambanya manakala kita sedang berpergian, sehingga dalam melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu melaksanakan sholat jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah SWT tidak memberat terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan dan diringkas tetap tidak mengurangi pahalanya, jadi kita tetap mendapatkan pahala. Ya, tadi penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Dan mengapa sholat subuh tidak bisa diqashar? Ya, karena sholat subuh itu rakaatnya sudah sedikit karena dan waktunya juga tidak memungkinkan. Kemudian nanti kalian menghafalkan niat sholat jamak dan qashar dan maju ke depan ya. Sekarang dihafalkan terlebih dahulu. Sekarang coba Ais baca niat sholat jamak takdim yang zuhur dan asar. Ya, jamak takdim yang sholat asarnya. Ya, sekarang Intan baca niat sholat qashar yang zuhur dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu fi raka'atin qasrat majmu'an ilaihi asri jum'an taqliman lillahi ta'ala. Ya, yang qashar yang asar. Usalli fardhu asri raka'atin qasrat majmu'an ilaihi jum'an lillahi ta'ala. Ya, betul. Ya, bagus semua ya hafalannya, nanti dilancarkan kembali di rumah. Kemudian tugas yang untuk di rumah yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Coba dibuat LKS-nya di halaman berapa? 66. Ya, di halaman 66. Nanti dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Dan kalian membuat video sholat jamak takdim dan sholat jamak dan sholat qashar. Ya, nanti dikumpulkan melalui Japri Ibu ya, WA. Ya, Bu. Ya, Ibu simpulkan terlebih dahulu materi kali ini.
Jadi sholat jamak itu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak yang boleh dikosor yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian hukumnya yaitu mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Karena hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah SWT. Sholat jamak itu ada dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu sholat yang dikerjakan pada waktu yang pertama atau awal, sedangkan sholat jamak takdim sholat yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau di akhir. Kemudian sholat jamak qashar. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar itu berarti meringkas. Jadi sholat qashar itu meringkas sholat yang awal yang menjadi rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja? Yaitu sholat zuhur dan asar. Maghrib dan isya tidak termasuk karena jumlah rakaatnya yang sudah sedikit. Ya, itu tadi kesimpulan pembelajaran kali ini. Apakah dari penjelasan ibu dari awal sampai akhir ada yang tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, sekian dulu dari pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekarang kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.